Shalom, murid Kristus yang berguna bagi dunia. Di hari yang ketiga ini, kita akan sama-sama merenungkan cerita tentang Allah sumber kreativitasku. Mister mengajak kita terlebih dahulu untuk berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan pelihara kami setiap hari. Tuhan beri kami kesehatan, kekuatan, bahkan menyapa kami di pagi hari dengan kebenaran firman Tuhan sebelum kami melanjutkan dengan aktivitas kami sehari-hari untuk belajar. Kiranya Tuhan yang memberkati dan menolong kami. Terima kasih ya Tuhan, berikanlah kepada kami hati seorang murid yang dapat mengerti setiap apa yang Tuhan ingin untuk kami lakukan dan kerjakan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa dan ucapan syukur kami ya Tuhan. Amin. Murid Kristus yang berguna bagi dunia, Mister akan bacakan kembali nats Alkitab kita dari Kejadian 1 ayat 27 dan Kejadian 2 ayat yang ke-7. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Lalu Allah menciptakan manusia menurut rupanya, laki-laki dan perempuan. Demikianlah dia menciptakan mereka. Kejadian 2 ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Murid Kristus yang berguna bagi dunia, 2 hari kita belajar bahwa Allah adalah sumber kreativitas kita. Kreativitas merupakan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita manusia untuk dapat mencipta atau membuat sesuatu. Karena apa? Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kreativitas bukan hanya sekedar ide, pikiran atau angan-angan, melainkan hasil dari sesuatu yang kita pikirkan yang dapat diwujudkan dalam sebuah produk atau hasil. Nah, Mister hari ini akan menceritakan dan memberikan contoh tentang Nabi Nuh yang mendapat perintah dari Tuhan untuk membuat sebuah bahtera. Bahtera itu adalah perahu yang besar sekali. Tuhan berfirman kepada Nabi Nuh untuk membuat sebuah bahtera yang besar untuk keluarga Nabi Nuh dan berbagai jenis binatang berpasang-pasangan. Perintah Tuhan ini Nabi Nuh lakukan dengan ketaatan dan kreatif. Nah, para murid Kristus yang berguna bagi dunia, ingat, kreatif adalah mengembangkan pemikiran yang bijak, perkataan yang arif, dan perilaku yang terampil untuk melakukan kehendak Allah. Jadi yang dilakukan adalah kehendak Allah. Lalu Nabi Nuh memulai dengan menebang pohon, membuat papan-papan yang besar. Nabi Nuh bersama keluarga mulai merangkai kayu-kayu yang sudah dipotong-potong menjadi papan-papan itu untuk kemudian dibuat menjadi perahu yang besar atau yang disebut sebagai bahtera. Nabi Nuh membuat pintunya supaya mereka dan binatang-binatang itu bisa masuk. Dan akhirnya jadilah bahtera atau perahu besar yang siap menolong mereka, menyelamatkan mereka, yaitu Nabi Nuh dan keluarga serta binatang-binatang itu dari banjir yang besar atau yang disebut sebagai air bah. Dari kisah Nabi Nuh, kita belajar bahwa Tuhan memberikan kepada kita kemampuan untuk menjadi kreatif, untuk membuat sesuatu
menghasilkan sesuatu. Sekali lagi Mister ingatkan, sumber kreativitas kita itu berasal dari Tuhan. Tuhan yang menolong kita untuk menjadi manusia yang kreatif. Murid-murid Kristus yang menjadi berkat bagi orang tua, bagi saudara-saudara kita, bagi guru-guru, bagi murid-murid. Nah, supaya kita dapat memuliakan Tuhan. Kiranya setelah kita mengerti bahwa Tuhan adalah sumber kreativitas kita, kita akan makin sungguh-sungguh mengasah, mengembangkan kreativitas kita untuk menyenangkan Tuhan. Ada kesempatan yang besar kita belajar. Ketika kita belajar, disitulah kita akan semakin menjadi murid-murid Kristus yang kreatif, murid-murid Kristus yang berguna bagi dunia, murid-murid Kristus yang menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan memberikan kepada kami kreativitas seperti halnya Nabi Nuh yang Tuhan tolong untuk membuat bahtera. Kami tahu Tuhan pun akan menolong kami menjadi kreatif ketika kami menjalani hidup. Tuhan akan terus memampukan kami untuk memuliakan Tuhan. Kami bersyukur waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Kalau sebentar kami akan melanjutkan kegiatan dengan belajar mengajar, kiranya Tuhan yang terus pimpin berkati kami, sehingga kami makin hari makin memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.